Shalom, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Arta Trinin Sedamanik, Grup E Semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ya, baik, kakak mau menjelaskan kepada adik-adik semua, kakak mau menjelaskan yaitu tentang kitab 1 Petrus. Latar belakang 1 Petrus adalah sejauh ini perjanjian baru hanya sedikit berbicara tentang hubungan di antara agama Kristen dan pemerintah Romawi. Beberapa penyebutan tentang politik dan Injil selalu menyangkut pemerintahan setempat di bawah Herodes, bukan pemerintah pusat di bawah Kaisar. Dan ada juga nih adik-adik pertanyaan Yesus yang terkenal. Berikanlah kepada Kaisar apa yang diwajib kamu berikan kepada Kaisar, dan waktu Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang tertulis di Matius 22 ayat 21. Nih adik-adik, adapun surat Paulus tidak membahas teori-teori politik, melainkan hanya memerintahkan umat Kristen untuk takluk pada pemerintah yang di atasnya, karena mereka berasal dari Allah yang tertulis di Roma 13 ayat 1-6. Dan adik-adik harus tahu nih bahwa relatif kurangnya penyebutan tentang hubungan politik dan sulit untuk dapat diterima di bawah suatu pemerintahan totaliter. Nah, mungkin adik-adik juga kurang tahu nih tentang totaliter ini. Jadi Dek, totaliter ini adalah bentuk atau upaya untuk mengembaskan dan mengarahkan semua aspek kehidupan individu melalui paksaan dan perintahan. Lagi pula, seperti yang telah kita ketahui ini, agama Kristen tumbuh dari dalam Yudaisme, yang merupakan suatu religiositas atau suatu agama yang diizinkan dan dilindungi oleh negara. Dan orang-orang Kristen yang pernah menjadi hubungan dengan Roma. Pada mulanya, abad yang pertama telah meninggalkan kisan yang baik pada pemerintah Romawi. Menjelang akhir dekade yang ke-7, keadaan melalui berubah nih. Agama Kristen terpisah dari Yudaisme dan diakui sebagai suatu kelompok tersendiri akibat kekukuhan mereka untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan dan seorang Kristus yang bangkit. Itulah yang mengundang kesalahpahaman dan kebencian. Dan ketika gereja melalui menyadari perubahan sikap ini, mereka terjadi khawatir akan nasib yang akan menimpa mereka. Dan mereka pun tidak dapat membahasnya, karena mereka akan menyadari prinsip mereka untuk tunjuk dengan damai kepada pemerintah dan akan membuka kesempatan untuk mereka dijauh lebih banyak dakwaan seperti sanksi. Pertama Petrus ditulis sebagai jawaban atas keadaan ini sebagaimana yang dialami oleh gereja-gereja di bagian utara Asia kecil di provinsi Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Riwayat yang keberadaan jemaat ini tidak diketahui oleh orang-orang dari Kapadokia dan Pontius pada hari Pentakosta dan mungkin kembali ke kota mereka dengan membawa berita tentang kedatangan Mesias di Rohan Roh Kudus. Surat ini tunjukkan kepada orang-orang pendatang yang terbesar, yaitu orang-orang yang terpilih. Nah, adik-adik, tertulis nih dalam Alkitab 1 Petrus 1 ayat 1-2. Dan adik-adik harus tahu nih tentang orang yang terpilih itu adalah orang yang percaya di antara bangsa Yahudi. Persiapan dan kelompok ini sangat bersifat Yahudi. Maka timbullah suatu pertanyaan yang wajar, apakah istilah yang mempunyai arti harfiah untuk figuratif? Bangsa-bangsa bukan Yahudi
dapat berarti bukan Yahudi dalam arti kebangsaan, tetapi juga dalam arti rohani. Bagi orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi adalah mereka yang mengenal Tuhan, dan ketika orang Kristen mengambil alih peristilahan Yahudi, bukan Yahudi, kemudian menyandang arti yang dengan kasir. Ada ayat Alkitab yang tertulis di Petrus 1 ayat 14 yang meminta untuk adik-adik berpengharapan pada Kristus sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Pada waktu kebodohanmu, mereka yang dibesarkan sebagai orang Yahudi dengan pengetahuan akan kitab suci sulit untuk disebut bodoh. Dan sebagian besar bahasa yang digunakan oleh Petrus dapat diterapkan bagi semua pihak. Tetapi sebutkan tentang berhala yang terlarang hanya ditunjukkan bagi pada latar belakang bangsa yang tadinya orang kafir. Bayangkan, penindasan yang mengancam adalah tema dari surat ini. Penderitaan adalah salah satu kata kunci dalam surat ini. Yang disebutkan tidak kurang dari 16 kali. Gereja telah berduka cita oleh berbagai percobaan, dan beberapa dari anggotanya menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ada kemungkinan bahwa mereka harus menderita juga karena kebenaran, bahkan karena membuat baik. Petrus mendorong agar mereka malu bila mereka harus menderita sebagai orang Kristen. Mereka tidak sendiri di dalam penderitaan ini karena orang Kristen di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Semuanya harus menghadapi pencobaan ini dengan sepenuh keberanian. Surat ini adalah suatu peringatan dan penghiburan sebagai persiapan bagi kepada surat yang akan segera datang. Nah, adik-adik, tadi kan sudah kakak jelasin nih latar belakang kitab 1 Petrus. Sekarang penulisnya. Simon Petrus, penulisnya surat ini adalah Rasul Kristus yang paling terkenal. Seperti kebanyakan dari rekan-rekanan, ia adalah orang Galatia, seorang nelayan yang dibawa kepada Yesus pada awal pelayanannya. Nih adik-adik, ada tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Simon adalah namanya yang sesungguhnya. Petrus atau batu karang adalah suatu julukan yang diberikan kepada oleh Yesus yang menyelamatkan, bahwa sifatnya yang mudah terbawa perasaan dan mudah bimbingan akan menjadi teguh dan dapat diandalkan. Seperti sebuah batu karang, Simon menggagalkan perahu nelayannya ketika Yesus memanggil dia. Nih adik-adik, tertulis juga dalam kitab Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dan mengiringi Yesus ketika isi mengelilingi Galilea adalah ia seorang pemimpin Allah dan seringkali menjadi juru bicara bagi kedua belas rasul. Nah adik-adik, kakak sekarang mau menjelaskan kesimpulan dari kitab 1 Petrus adalah dinyatakan bahwa ia menulis dari Babylon. Ada 3 kemungkinan untuk menafsirkan lokasi ini. Yang satu di Babylon kuno di Mesopotamia, di mana ada permukiman Yahudi sebagai dalam masa kekristenan, di mana ada kemungkinan Paulus telah mendirikan sebuah gereja di sana. Yang kedua, sebuah kota di Mesir. Dan yang ketiga, sebuah nama mistis bagi Roma yang digunakan oleh orang Kristen dalam arti segala kefasikan yang secara historis dihubungkan dengan kota Babilonia di tepi sungai Efrat, dan yang dipakai oleh mereka untuk menyalurkan perasaannya
tanpa takut ketahuan. Ya. Baik adik-adik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada perkataan kakak yang kurang tepat, jika ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya.